Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai program makan gratis menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di ruang publik Indonesia. Program ini pada dasarnya digagas dengan tujuan mulia, memastikan bahwa setiap anak sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat memperoleh asupan gizi yang cukup setiap harinya. Dengan cara ini, kesenjangan gizi di antara anak-anak diharapkan dapat berkurang, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul berbagai kritik, kekhawatiran, bahkan kasus nyata yang membuat publik bertanya-tanya, apakah program makan gratis ini benar-benar menjamin asupan bergizi, atau justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan massal? Pertanyaan itu semakin relevan ketika kita melihat sejumlah peristiwa di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak selalu berjalan sesuai rencana. Program makan gratis bukanlah hal baru. Banyak negara telah lebih dulu mengadopsinya sebagai bagian dari kebijakan sosial. Misalnya, India memiliki program Midday Meal Scheme yang memberikan makan siang gratis kepada jutaan anak sekolah. Amerika Serikat pun menjalankan National School Lunch Program untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi saat bersekolah. Di Indonesia, program ini digadang-gadang dapat membantu mengatasi masalah stunting yang masih tinggi, malnutrisi pada anak, hingga mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Anak yang perutnya kenyang tentu akan lebih mudah fokus belajar, lebih produktif, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Namun, pertanyaan krusialnya adalah, apakah implementasi program di Indonesia benar-benar bisa mencapai tujuan ideal tersebut? Atau justru akan menimbulkan masalah baru karena lemahnya pengawasan, buruknya distribusi, dan rendahnya kualitas makanan yang disediakan? Salah satu masalah terbesar dalam program makan gratis adalah rantai distribusi dan kualitas bahan makanan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Penyediaan makanan untuk jutaan anak di sekolah negeri maupun swasta bukanlah perkara sederhana. Tantangan logistik seperti transportasi, penyimpanan bahan makanan, hingga standar kebersihan dapur sekolah sangat menentukan hasil akhir. Kasus keracunan massal di sejumlah sekolah akibat konsumsi makanan yang tidak higienis menjadi alarm serius. Ketika bahan makanan tidak segar, penyimpanan tidak memenuhi standar, atau proses memasak dilakukan dengan cara seadanya, maka risiko kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli meningkat drastis. Hal ini bukan sekadar teori, melainkan sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah. Selain itu, ada masalah anggaran. Biaya untuk menyediakan makanan bergizi dengan standar minimal tertentu jelas tidak murah. Jika dana yang tersedia terbatas, maka yang sering dikorbankan adalah kualitas. Akibatnya, menu yang diberikan hanya sebatas mengenyangkan, tetapi miskin gizi. Dalam jangka panjang, program yang seharusnya menyehatkan justru bisa melestarikan pola makan tidak seimbang. Salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa program makan gratis seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas politik. Pemerintah pusat maupun daerah mengumumkan keberhasilan menyediakan makanan gratis untuk ribuan atau bahkan jutaan siswa, tetapi tidak pernah benar-benar mengukur dampak gizinya secara serius. Contoh paling sederhana adalah menu yang disajikan. Alih-alih memenuhi standar gizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, yang terjadi justru makanan didominasi oleh nasi putih dan lauk seadanya. Kadang hanya ditemani gorengan atau sayur berkuah tipis. Bagi sebagian besar anak, makanan ini mungkin mengenyangkan, tetapi apakah bisa disebut bergizi? Jawabannya jelas tidak. Di sisi lain, ada sekolah yang terpaksa memesan makanan dari pihak ketiga dengan standar tidak jelas. Ketika biaya ditekan serendah mungkin demi menyesuaikan anggaran, hasilnya adalah makanan yang tidak higienis, tidak segar, dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan siswa.
Beberapa kali masyarakat dikejutkan oleh berita keracunan massal akibat konsumsi makanan gratis di sekolah. Anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat justru berakhir di rumah sakit. Kasus semacam ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan. Keracunan makanan massal biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Penyimpanan makanan yang tidak benar, misalnya makanan dimasak pagi hari lalu dibiarkan pada suhu ruang selama berjam-jam. Bahan baku yang sudah rusak, daging, ikan, atau sayuran yang tidak segar. Dapur tidak higienis, peralatan masak kotor, sumber air tidak layak, atau kebersihan tenaga masak yang buruk. Kurangnya standar gizi dan keamanan, tidak ada uji kelayakan gizi dan kesehatan sebelum makanan didistribusikan. Masalah ini menunjukkan bahwa program makan gratis bukan sekadar soal ada atau tidak, melainkan soal bagaimana kualitas pelaksanaannya. Tanpa standar keamanan pangan yang ketat, risiko keracunan akan selalu menghantui. Tidak bisa dipungkiri, program makan gratis sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Program semacam ini sangat populer karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga mudah dijadikan alat kampanye. Namun, di balik itu ada potensi besar terjadinya penyalahgunaan anggaran. Ketika dana besar digelontorkan untuk membeli bahan makanan dalam jumlah masif, maka peluang terjadinya korupsi, markup harga, hingga kolusi dengan penyedia makanan sangat terbuka lebar. Alih-alih sampai ke perut anak-anak, sebagian anggaran bisa mengalir ke pihak-pihak tertentu. Kita bisa belajar dari kasus program serupa di negara lain, termasuk India, di mana pernah terjadi skandal besar terkait penyalahgunaan dana makan gratis. Indonesia jelas bukan kebal dari persoalan yang sama, mengingat korupsi dalam sektor pendidikan maupun bantuan sosial sudah sering terbongkar. Selain persoalan kesehatan, ada pula dampak psikologis dan sosial dari program makan gratis ini. Anak-anak yang terbiasa mendapat makanan seadanya mungkin merasa senang, tetapi ada juga yang justru merasa malu ketika makanan gratis yang disediakan dianggap tidak layak atau berbeda jauh dari standar makanan rumah mereka. Di beberapa kasus, program ini bisa menimbulkan stigma. Anak-anak bisa membedakan mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang sebenarnya tidak, sehingga muncul diskriminasi sosial di antara siswa. Jika tidak dikelola dengan bijak, program yang niatnya mulia bisa justru memperkuat ketidaksetaraan sosial di sekolah. Pertanyaan besar kemudian muncul. Apakah program makan gratis ini sebaiknya dihentikan karena terlalu banyak risiko, atau justru harus diperbaiki agar mencapai tujuan yang sebenarnya? Jawaban idealnya tentu bukan menghentikan, melainkan mereformasi total program ini. Program makan gratis adalah kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, agar tidak sekadar jadi formalitas politik atau proyek korupsi, maka perlu langkah konkret. Standarisasi menu dan gizi. Setiap makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi seimbang, tidak sekadar mengenyangkan. Pengawasan ketat. Ada lembaga independen yang memastikan kualitas makanan dari dapur hingga ke tangan siswa. Transparansi anggaran, publik bisa mengakses rincian penggunaan dana program sehingga mengurangi potensi korupsi. Pelibatan komunitas lokal, orang tua siswa, koperasi sekolah dan UMKM pangan lokal bisa dilibatkan agar lebih bertanggung jawab dan berdaya. Edukasi gizi. Siswa juga diajarkan pentingnya makanan sehat agar program tidak hanya sebatas konsumsi gratis, tetapi juga pembelajaran gaya hidup sehat. Program makan gratis adalah kebijakan dengan niat baik, tetapi pelaksanaannya menyimpan segudang masalah. Antara cita-cita menyediakan gizi bagi anak bangsa dan kenyataan di lapangan yang kadang memunculkan kasus keracunan, ada jurang besar yang harus dijembatani dengan pengawasan, transparansi, dan manajemen yang lebih serius. Jika tidak ada perbaikan mendasar, program ini hanya akan menjadi panggung politik yang membahayakan kesehatan siswa. Namun, jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia, karena anak-anak yang sehat dan bergizi adalah fondasi dari bangsa yang kuat. Pada akhirnya,
Pertanyaan program makan gratis, bergizi atau bikin keracunan? Seharusnya dijawab dengan upaya serius memastikan bahwa setiap makanan yang sampai ke meja anak-anak adalah benar-benar layak konsumsi, higienis, dan bergizi. Karena hanya dengan itulah program ini bisa lepas dari kontroversi dan menjadi kebijakan publik yang benar-benar bermanfaat.